Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Mas Ferry? Alhamdulillah. Nah, Jumpa lagi. ketemu lagi malam ini di Anur. Ya, kita lanjutkan diskusi kita kemarin yang kelihatannya menarik perhatian banyak orang ini. Sederhana, tapi ternyata ada yang menarik ke sana. Nah, saya ingin lanjut itu, mudah-mudahan ini bisa lebih menarik lagi. Berangkat dari tadi pagi, saya kaget ketika ada podcast Donitan ya. Oh, ada mualaf yang perempuan baru sebulan atau 2 bulan itu ya, Jesslyn itu memang luar biasa, itu dianggap seperti siapa yang Cina itu Felix ya. Felix Xiao perempuan. Oh. Tapi kan luar biasa karena beliau ini Versi perempuan maksudnya. Ternyata si Jesslyn ini memang juara nasional debater dalam bahasa Inggris dan Mandarin. Dan perjalanan akhirnya dia mualaf. Nah, di situ memang apa adanya dia ceritain. Tapi ini suatu, saya jadi ingat ketika Rasulullah mengharapkan salah satu dari Umar atau Abu Jahal. Nah, karena itu akan muncul sebuah kekuatan. Karena betul, ternyata Umar yang masuk. Nah, oke, kembali kepada kita di seputar pemuda, mu'alaf, dan cinta Al-Quran. Karena ternyata kisah orang masuk Islam itu pun ternyata berujung pada Al-Quran, memang sumber dari Allah ya. Bahkan secuil kalimat di Al-Ikhlas itu luar biasa bagi orang yang memikirkannya. Nah, ini Mas, dari situ mungkin Mas Ferry bisa menambahkan apa yang pernah yang menjadi sebuah pengalaman. Monggo. Baik. Jadi kalau tadi di awal nih ceritanya Donitan dan si Jesslyn itu ya, dikatakan mereka ada seorang mualaf. Nah, terminal mualaf sendiri kalau menurut pemahaman umum ialah orang yang masuk Islam. Sama halnya kita yang sebenarnya dikatakan sejak dulu juga Islam, artinya orang tua Islam, ya kan? Islam. Betul, ya kan? Nah itu pun sebenarnya ada momen-momen di mana kita juga harus menjadi seorang mualaf. Iya. Jadi bukan definisinya non Muslim kemudian masuk ke dalam Islam, bukan sekedar itu, gitu. Nah, pengertiannya kita perlu kembangkan. Bisa jadi Muslim yang tidak disadari karena kelahiran, keturunan, tapi ketika bisa disadari, ini betul-betul dia harus menjalani Islam dengan benar, ya bisa jadi begitu. Kalau boleh juga istilahkan, kalau saudara-saudara Muslim yang lahir dari seorang Muslimah itu disebutnya Al-Mustafa, memang terpilih. Nah, kalau kami yang lahir dari rahim seorang non-Muslimah itu disebutnya Al-Mustafa Al-Akhyar. Jadi memang terpilih, tapi harus belajar. Ada proses belajar yang ada akhirnya sih. Nah ini yang menjadi mungkin menjadi lebih menonjol, apalagi public figure yang tadi disebutkan, seperti pintar ya kan, dia seorang debater ya kan, dan tidak sekedar bisa hanya sekedar orang debat tuh bukan sekedar hanya bisa nanggapin, hanya bisa tapi harus memenuhi 3. Ya kan? Kalau tidak memenuhi syarat 3 ini ya mengikuti Saitoni Marid istilahnya. Debat kusir. Jadi seperti halnya insya Allah dalam waktu kurang dari 2 bulan kita akan sambut Idul Adha, di mana haji menjadi satu fenomena yang nyata buat semua manusia, seluruh alam semesta. Kenapa kita perlu untuk itu? Nah di dalam surat Al-Hajj sendiri yang memang surat yang istimewa, walaupun yang bukan berarti yang lain tidak istimewa. Aku tidak pernah menganggap ini lebih dari surat ini. Semua istimewa.
Hanya saja uniknya ialah Al-Hajj ialah satu-satunya surat yang tersuratkan, artinya rukun Islam yang tersuratkan. Tidak ada surat syahadah, ada. Judulnya maksudnya. Tidak ada surat sholat, tidak ada surat zakat, tidak ada surat saum, yang ada surat Al-Hajj. Nah ini merupakan hafalan pertama aku. Oh, Ya. Jadi ini hafalan pertama. Jadi abang kami itu bikin program haji. Haji yang dimaksud ialah hadiah jiwa. Jadi 78 ayat, alhamdulillah berproses 78 hari selesai. Oh, Gitu. Ya sambil apa ya? Sambil melakukan kegiatan sehari-hari. Alhamdulillah sampai target situ 78 ayat. Nah di surat Al-Hajj itu ada dua yang memang mencerminkan tadi soal perdebatan. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilm wala hudaw wala kitabim munir. Ada sebagian manusia itu berjidal, berdebat tanpa ilmu. Nah, dengan kata lain, kita kalau mau seperti sekarang ini menghindari debat harus pada konteks ilmunya. Iya. Ilmu wala hudaw. Orang berdebat itu tidak memberi petunjuk. Nah, supaya kita terhindar debat kusir, konteks apa yang kita sampaikan itu harus memberikan petunjuk. Satu lagi, orang jidal itu wala kita dimunir. Tidak ada kitab yang menerangkan untuk itu. Nah, sebaliknya juga, supaya kita terhindar dari debat harus pegang kitab dimunir. Kitab yang menerangkan, yaitu Al-Quran itu sendiri, di mana mengandung petunjuk sekaligus ilmu-ilmu yang seharusnya kita semua tahu. Jadi tadi syarat 3 berdebat itu adalah ilmu Dan tujuan, lalu ada dasar hukumnya, Yes. kitabnya ya, rujukannya. ada 3. Iya. Lanjut mas. Nah, itu ayat ke-8 di surat Al-Hajj. Nah, ada di ayat ke-3. Kalau nggak salah di ayat ke-3, wa minan nasi may yujadilu fillahi wa tabi'ul syaitan marid. Orang-orang yang jidal itu, orang yang sebagai manusia yang berjidal itu mengikuti syaitan marid. Artinya setan yang jahat. Kalau tidak memenuhi 3 syarat itu tadi. Gitu. Itu unik di surat Al-Hajj, ada panduan kita untuk berdebat atau berjidal. Gitu. Ini definisi kulit-kulit saja ya. Jadi tidak langsung esensi, karena bisa saja nanti malah jadi debat. Oh, jidal tuh nggak begitu kan? Karena di esensi Al-Hajj kan 3 ya, kita nggak boleh rofas, fusuk dan jidal. Nah 3 hal ini juga nggak boleh kan di kegiatan haji kita. Ya betul Mas Ferry, pengalaman saya juga ternyata tadinya saya pikir dalil itu mudah, tapi faktanya ketika di suasana haji sana, wah namanya berbantah itu luar biasa. Di bus luar biasa, karena memang itu kan di satu titik, di satu hari jutaan orang ya. Situasi betul-betul membuat kita gampang sekali emosi. Tapi tentu itu sudah diingatkan gitu. Harusnya harusnya memang kita menyadarinya, tapi memang orang sadar itu butuh event sih. Butuh kejadian gitu. Butuh peristiwa yang dialami sendiri. Kita kayak nggak cukuplah orang lain mengalami, kita nggak perlu ambil pelajarannya, nggak bisa itu. Harus ngalami. Minimal kalau dari cerita Rani kita kan antisipasi ya. Nanti pada kejadian sama minimal dia tersadarkan di cerita teman saya harus siap. Tapi kadang nggak ingat itu, jadi ya berbantah. Oke mas, kenapa mas kok konsentrasi di berbantahan ini? Kenapa? Apakah memang ini memang sangat berisiko atau bagaimana? Tadi pertama sehubungan di awal tadi mengangkat soal aktivitas ya, Donitan dan Jesslyn itu, podcast kita ini juga potensi untuk berbantahan, gitu ya. Ini potensi untuk berbantahan. Makanya sambil kita juga memberikan ilmunya, hudannya dan kita bimbingnya. Jadi ini hanya media untuk menginspirasi. Jadi dan tidak berhenti di sini. Jadi jangan juga berharap
apa yang kita bicarakan ini kayak langsung ke inti. Karena masih di surat Al-Asr ini menarik. Wa minan nasi ma ya'budullaha ala har. Ada sebagian manusia itu beribadah kepada Allah ala har, hanya di tepi. Gitu. Nah, bukan berarti kita kayak salah untuk di tepi, tapi kalau memang sudah ada di tepi, ayo semakin masuklah ke dalam pusaran. Itulah kenapa kegiatan haji kita atau secara umum kehidupan kita harus tawaf mengelilingi, supaya semakin lama semakin masuk ke dalam intinya. Jadi jangan sekedar ala-ala, ya kan? Dimana di ayat tersebut digambarkan kalau dapat sesuatu bersyukur, kalau nggak dapat sesuatu meninggalkan. Dan itu dikatakan khosrat dunia wal akhirah, benar-benar tak terbayang banget kerugian dunia dan akhirat. Wal khusran mubin, itu adalah kerugian yang nyata. Kalau kita sehari-hari berdagang, beraktivitas, bekerja, banyak kerugian yang kita alami. Tapi untuk tadi kerugian dunia dan akhirat, khosrat dunia wal akhirah, itu nggak pernah kita bayangkan. Nggak mampu itu. Karena beribadah ala harf tadi. Itulah berharap sih ya dengan kajian kita ini menjadi inspirasi, semangat untuk ayo jangan hanya di tepi. Kalau di tepi jidal atau berdebat, gitu. Karena memang banyak kelompok-kelompok yang memang fokus di situ, ya kan? Di Jakarta tuh banyak kelompok-kelompok memang fokus untuk membongkar apa yang dipegang oleh umat lain, menyampaikan kebenaran kita dan sebagainya. Itu banyak memang. Ya. Dan kita hanya sebatas untuk menyampaikan peringatan saja. Ya, Mas Ferry, dua hal. Pertama, saya tertarik beberapa mu'alaf itu yang justru menggugah para muslim yang dari lahir ini ya. Biasanya gini, awalnya mengenal sekedar mengenal, tapi ternyata begitu katakanlah ucapan dalam sholat ya. Ternyata seperti biasa, tapi begitu dia harus tahu dan mendalami betul artinya, ya, maknanya apa yang diucapkan itu. Dia betul-betul mensyukuri banget dia bisa berada di posisi sholat itu. Nah, menurut Mas Ferry gimana itu? Sholat sendiri kan merupakan satu perilaku yang harusnya lengkap. Apa lengkapnya? Perkataan dan perbuatan. Jadi ini unik ketika kita ini ucapkan Allah Akbar, ya kan? Terus kemudian kita berdiri tegak, qiyam, Fatihah itu wajib, sholat sunnah, kemudian ketika kita rukuk dan selanjutnya, itu semua cerminan dari cerminan perilaku dan perkataan. Yang mana memang dari dua hal itu kita harus betul-betul selaras. Kalau hanya separuh saja, ya bisa dikatakan di tepi. Kalau hanya udah yang penting baik saja, ya walaupun belum bla bla bla, gitu kan? Nah, itu juga tidak bisa dikatakan benar. Ataupun sebaliknya, ada yang memang jago bicara tapi tidak melakukan juga. Dan ini kan sangat dikecam semua, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Itu yang ditegur orang beriman, bukan orang kafir. Iya betul. Ya. Ngomong lakoninya. Kenapa kau mengatakan sesuatu yang tidak kau perbuat? Ayat selanjutnya kan serem sekali. Kabur maqtan indallah. Kalau kita istilahkan guyonan jargoni ya. Iya. Bisa ngajar, bisa melakoni. Iya. Itu yang bahaya. Tapi kalau kita harapannya sih harusnya bijaksana. Kalaupun ada fenomena di mana orang-orang itu mengatakan sesuatu yang tidak perbuat, itu bukan ranah kita untuk menilai. Mungkin tahapannya sedang begitu. Ya, memang sedang begitu. Gitu. Jadi bukan ranah kita untuk menilai. Judgment. Ya. Ambil saja yang baik.
gitu. Ya setiap orang butuh proses ya. Iya. Nah Mas tertarik saya tadi harusnya semakin ke dalam, jangan berhenti di pinggiran saja. Ya. Tapi ini bagaimana kita bisa mengukur atau tahu minimal diri masing-masing. Wah, saya ini hanya di pinggiran aja. Bagaimana bisa masuk? Gimana ukurannya? Apa namanya? Proses kita belajar itu kembali lagi kepada kajian yang lalu, 6 dimensi beragama. Ya. Nah itu diseriuskan. Kalau memang ada yang masuk di pendidikan, belajar sampai selesai. Kalau memang masuk di sosial, lakukan dengan baik. Masuk di ekonomi, praktekkan dengan sesuai. Kemudian masuk di hukum, masuk di apalagi kemarin budaya, termasuk masuk di mistikal. Ya, dalam itu semua dan berputarlah. Kalau tidak tawaf, ya tufu, tidak mengelilingi, hanya di satu sisi aja, kita tetap dikatakan Allah. Di tepi. Nah, itu lebih tepatnya itu ada di ayat 11 dengan surat Al-Hajj. Ya kan? Dan seperti aku katakan tadi, ini rukun Islam yang tersuratkan ini betul-betul petunjuk yang nyata, yang kalau kita nggak mau mendalaminya nampaknya keterlaluan. Ya kan? Apalagi fenomena kita di Indonesia ya, berangkat haji itu seperti seolah-olah harus kemudian bertitel haji. Ya kan? Padahal dulu sebenarnya ada beberapa referensi, ada alasannya kenapa seperti itu. Kenapa orang-orang Indonesia zaman dulu ketika pulang haji itu disebut haji. Gitu. Ditandai. Nah kalau sekarang seperti malam menuntut. Kalau tidak disebut hajinya kayaknya gelisah. Nah ini seringkali aku sampaikan di beberapa forum juga, kalau memang mengaku haji, ya kan, sederhana saja lah. Sudah baca surat Al-Hajj atau bahkan menghafalnya, itu merupakan cerminan haji kita. Baca saja satu persatu, banyak fenomena. Dan uniknya di surat Al-Hajj ialah ada ayat sujud di 2 ayat. Ada 2 ayat sujud di situ. Ini menarik sekali di surat Al-Hajj, 78 ayat. Iya Mas. Sebentar, saya mundur dulu ke debat ya. Iya. Menurut saya ini kan ada orang bersikap ketika terjadi sebuah sudut pandang berbeda. Satu menyikapi saya harus mengutarakan sampai tuntas, tapi nggak tahu latar belakangnya apa, maka harus menang. Tapi ada satu sisi, sudahlah saya diam aja, diam itu emas. Padahal di situ ada kesempatan untuk menjelaskan. Nah menurut saya ini sisi mana nih? Iya. Diam itu emas itu kan bisa jadi mindset yang salah. Ya. Ketika memang tidak mengerti tujuannya, gitu kan, yang harusnya disampaikan, harusnya dibuka, gitu kan. Seperti halnya ya podcast ini memang hanya sebatas bicara. Tapi kalau mungkin nanti para penyimak ini perlu untuk pendalaman, ya kita perlu ketemu. Hingga akhirnya terbukalah setiap ayat. Ya. Jadi mengenai debat itu syaratnya memang ya harus 3 itu. Ilmu, hudan, dan kitabul munir. Kalau tidak mau ke arah sini, alangkah baiknya kita mundur terakhir. Dan sadarilah inna sa'yakum lasyatta. Apa yang kita lakukan ini beda-beda. Apa yang kita upayakan beda-beda, termasuk ya pendapat kita, pemikiran kita itu beda-beda. Gitu. Jadi ketika memahami perbedaan, ya disitulah empati yang merupakan disebut Quran. Kalau bahasanya kan latif, sifat Allah yang latif. Nah, kalau disebut Quran kan dikatakan faliyatalattaf. Itu aku pernah ditanya, yang sebenarnya aku pikir ini yang nanya kok ini pura-pura gak tahu kok ngetes nih. Yaitu soal di Musola Ar-Rahman. Si Pak Bonang itu rambut. Ustadz ini saya mau tanya nih, kenapa kok di Quran ini kok tulisannya merah ya? Aku pikirnya ngetes ini. Jadi namanya Nisful Quran. Jadi ini merupakan bagian setengah dari Quran, ya kan, tengah-tengah.
Nah, kita bisa maknai bahwa itu kalau kita belajar Quran, kita akan memiliki nilai tengah atau integral atau kepekaan. Konteks katanya sih latif itu kan selain lembut bisa kita mengerti sebuah kepekaan, empati. Nah, itulah tanda kita belajar Quran, bukan kemudian menuding, menyalah-nyalahkan gitu. Iya, iya. Ya Mas Ferry, saya kembali kepada ini. Saya lihat tadi pertama Mas Ferry langsung menuju kepada surat Al-Hajj ya. Terus kemudian ada program mengenai surat ini, hafalan, jawaban ayat, jawaban hari. Nah, ini latar belakangnya apa Mas Ferry? Ketertarikan terhadap surat Al-Hajj ini? Ya, itu kalau di tempat pengajian kami di Jakarta itu ketika Ramadan setiap tarawih itu 1 juz. Imam tarawih membawakannya 1 juz. Nah, terus kemudian kebetulan surat Al-Hajj itu masuk di juz 17. Itu satu rangkaian dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Anbiya. Utuh. Surat ayat 1 sampai akhir Al-Anbiya, kemudian mulai lagi Al-Hajj sampai akhir. Utuh. 2 surat. Juz 17. Juz 17. Nah, itu biasanya ya, malam 17 itu kan paling rame. Oh, Terus apalagi rangkaian acaranya ya kajian usul Quran dan sebagainya. Nah, jadi pas menghafal surat itu dapat kesempatan untuk itu berapa. Jadi sangat memang berkesan sih. Nah, apalagi ya kita lakukan pendalaman. Bicara haji itu kan kaitannya dengan hujah. Memang betul harus ya berkata-kata. Kalau nggak pandai berkata-kata ya apa yang mau disampaikan kayak gitu ya. Karena Allah sendiri kan yang mengajari. Alimul bayan. Allah yang ngajari kita pandai bicara. Ya PR kita untuk kemudian nanti menerapkan sih. Jadi kebetulan sih waktu lalu ya kan ini kita mau ada program haji hafalan surat Al-Hajj. Dan bagi siapa yang hafal berangkat. Oh, Modal gendut. ujungnya ke sana ya. Itu awalnya aku nggak tahu. Jadi tidak diiming-imingi. Oh, maksudnya nggak tahu aneh ya Pak. Proses Ujungnya kan nggak tahu. ya. Jadi siapa sudah dapat? Jadi sebelum 7-8 hari kira-kira di hari ke-75 lah gitu ya. 3 lagi lah gitu, 3 hari lagi. Itu aku sudah dapat. Cuma mungkin agak gimana gitu. Dikasih kesempatan imam sholat subuh. Setelah itu jadi utuh tuh. Subuh tuh 2 rakaat 78 ayat. Setelah itu baru berita. Modal dengkul dengan segala macam fenomena yang namanya bersama teman-teman belajar. Ada yang memang fokus belajar saja, ada yang memang fokus ya yang penting pindah tempat, pindah suasana, tidak di rumahnya. Ada yang kan motif orang-orang gitu ya. Kalau orang biasa bilang kan santri gitu ya, hanya pindah tidur, ya pindah main. Nah, kebetulan aku juga ya concern di kebersihan tempat kita belajar. Nah, di situ ya sempet ya yang mungkin biasa orang lakukan, cucilah aku, ya kan, jaga kerapihan. Itu aku diburu sama kau turunkan itu. Kenapa? Sudah itu nilai diri kamu. Gak usah kau bikin begitu. Kalau kamu cuci saja. Gak usah cucilah aku, jagalah kebersihan, gak usah. Oh gitu ya. Itu kan berat ya gitu. Iya. Ini padahal kan maksudnya mau mengajak. Tapi ternyata apa ya? Kalau aku bahasakan ke Abang, ini pembelajaran itu kok kayak terlalu serius. Oh iya, sampai saatnya nanti kau tahu bahwa memang Allah turunkan Al-Quran itu tidak sedang bercanda. Itulah kenapa proses belajarnya serius. Nggak ada rekayasa. Hingga akhirnya tadi tuh di hari ke-75 diberitakan kau berangkat musim haji ke depan. Alhamdulillah. Yang lainnya akhirnya kan kayak kenapa nggak diberitahu? Iya. Ya mungkin secara umum kalau kita beribadah, Allah sering bilang ya kalau kita baik masuk surga, ya kan? Kalau nggak baik neraka. Itu pun ya
masih ada orang yang berbuat tidak baik. Padahal sudah dikasih tahu satu ganjaran yang kita pun nggak pernah bayangkan. Ya, ilustrasi sudah banyak di Quran, tapi nggak pernah kita bayangkan juga gimana sesungguhnya. Yang jelas ya jauh lebih dari itu. Itu pun masih banyak orang yang juga tidak baik, tidak beriman. Padahal sudah diiming-iming. Ya, sebagian orang membayangkan saja tidak mau. Ya. Apalagi terus apa ya? Sebenarnya kalau terbayang bisa jadi ada semangat, tapi bisa jadi mengurangi ketulusan, ikhlasan tadi ya. Itu bisa jadi. Jadi dalam prosesnya nanti kayak kita seperti menuntut. Nah, kan begitu. Oke. Mas, tertarik tadi itu di tahun berapa, usia berapa? Itu di 2005. 2005, usia Jadi berapa? 6 tahun setelah aku mahal. 6 tahun setelah Sekitar mahal. berarti sekitar 25-an, 24. 2005 itu tsunami Aceh. 2004 ya. 2005. 2005 itu Coba, pas kejadian. Berarti waktu itu haji masih bisa daftar langsung berangkat. Iya. Ya. Aku kebetulan ya rekanan-rekanan dari abang itu memungkinkan untuk bisa segera berangkat. Oh, gitu. Ini kebetulan juga saya juga tahun itu. Oh iya. Di 2005, tetapi saya kena Januarinya. Oh. Itu 2006. Itu 2005 2006 itu. Ya Mas, kalau dikaitkan dengan sekarang Mas, ya, jadi kita bicarakan pemuda, terus kalian yang malah juga cinta Al-Quran. Sekarang kita dapat cinta Qurannya surat Al-Hajj ya. Tapi sekarang pemuda, saya kaitkan dengan masa antri yang begitu panjangnya. Nah, ini katakanlah Surabaya ini 30 tahun. Ya. Nah, ini bagaimana menyikapi ini? Ya. Menunggulah dengan produktif. Jadi ketika kami pulang haji, program-program tersebut kami tawarkan. Tidak ada yang tertarik. Oh, tidak ada. Karena ini program susah. Susah. Menunggu untuk produktif itu dianggapnya program yang menyulitkan. Nah, apa yang maksud dengan produktif? Kita baca. Katanya mau haji, ada media belajar, inilah surat Al-Hajj. Membukanya ini mungkin orang apa gitu. Padahal ini surat haji. Orang mungkin lebih familiar dengan buku tuntunan haji. Apa yang harus kita baca, nanti doa-doa yang harus kita baca. Orang akan lebih akrab dengan itu dibandingkan dengan petunjuk Allah, yaitu surat Al-Hajj. Khusus surat Al-Hajj. Ya. Khususkan mana ya? Rukun Islam yang tersuratkan satu-satu. Ini kan sebenarnya udah panduan manual. Apalagi di situ banyak diilustrasikan bagaimana kita bersuci, bagaimana kita tawaf. Nanti ada konteks di mana nilai dengan Baitul Atiq, artinya rumah kebebasan. Kebebasan kita itu seperti apa, bagaimana, itu tercermin di situ. Sangat menarik. Nah, bahkan di beberapa tahun lalu program Idul Adha, aku memunculkan satu ayat yang orang pikir ini nggak familiar nih. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Itu ayat yang menggambarkan suasana kita berkurban. Malah kemudian dikoreksi, kan harusnya fasholli li rabbika wanhar. Itu yang populer. Dalam rangka mengiringi kegiatan Idul Adha. Padahal surat Al-Hajj yang aku buka. Nah, ini satu fenomena. Jadi nggak banyak orang terima. Menunggu dengan produktif itu nggak banyak orang mau, nggak banyak orang suka. Kalau misalnya ini bukan sebuah kesimpulan, misalnya kita sudah menunggu dengan menabung dan sebagainya, kemudian tidak ada yang kita perbuat hingga saatnya Allah panggil kita, mungkin penyesalan. Tapi kalau kita menunggu dengan produktif, bisa saja produktivitas kita selama kita menunggu waktunya nanti berangkat, bisa saja Allah nilai itu ialah haji. Jadi aku juga nggak mau buru-buru mengatakan haji itu tidak harus berangkat, bukan juga begitu. Nggak juga ya. Gitu. Allah yang punya
hak untuk menilai kita. Kalau kita menunggu, ya mudah-mudahan hal produktif yang kita lakukan itu dinilai haji. Iya, iya Mas. Mas Ferry, emang banyak yang menyampaikan ya dengan panjangnya masa tunggu, akhirnya orang bilang gini, ya sudah lah, yang penting sejahtera kan niatannya dapat. Nah, jadi sudah dapat dari niatan itu. Ya sudah, hadiahnya pun ya segitu ya. Hadiahnya kipas angin. Niatan ya. Nah, tadi Mas mungkin bisa diberikan contoh atau didetailkan masa tunggu yang produktif itu bagaimana? Ya, diilustrasikan seperti ini. Seorang petani diberitahu ya, bahwa di tumpukan kentang itu ada emas. Seorang petani diberitahu seperti itu. Kemudian petani itu semangat, ada emas di situ, ya kan? Karena si juragannya bilang emas saya tertinggal di tumpukan kentang itu. Dicarilah satu persatu buah, wah bukan emas, kuning, wah bukan emas, ya kan? Bukan emas, kelihatan mengkilat, bukan emas. Apa yang terjadi? Terbiasa. Ketika emas pun kebuang. Ketika itu di tangannya emas pun kebuang akhirnya, karena terbiasa itu. Nah, kalau kita nggak kemudian menunggu dengan produktif, itu akhirnya akan membuat kita terbiasa seperti itu dan merasa cukup dengan niat tadi. Ya kalau tadi dikatakan, ya udah hadiahnya piring cantik saja, gitu. Tapi kalau kita menunggu dengan produktif, hadiahnya bukan piring cantik. Bisa saja Allah hadiahkan masa tunggu 30 tahun dengan nilai diri kita. Kalau udah berkehendak berangkat 10 tahun bisa berangkat. Nah, ya bisa jadi bukan ya. Nah, hal-hal seperti itu jangan dilogikakan. Sudah berbuat saja, dan itu memang kayak sulit. Seperti sulit memang. Menunggu dengan produktif itu memang sulit. Gitu. Karena beda dengan perjanjian iblis dengan Allah. Iblis kan dikatakan sebagai orang-orang yang menzirin, adalah orang yang menunggu. Menunggu iblis tidak produktif. Menunggu saatnya nanti. Ya kan? Tapi kalau kita orang beriman harusnya menunggunya dengan produktif. Karena mana tahu ya ada satu prestasi yang kita lakukan yang Allah nilai, oke, kayaknya bisa nih 10 tahun berangkat. Dan itu sangat mungkin. Seperti yang aku alami. Nggak kebayang itu. Nggak kebayang dalam waktu 78 hari. Sekarang bayangkan 30 tahun harusnya sudah bisa banyak hal kita hafalkan, sudah banyak yang kita bisa pahami. Ya Mas, karena ada dua contoh tadi ya. Pertama, Mas Ferry mencontohkan petani yang minta juragan. Kedua, Mas Ferry mencontohkan sendiri fakta di 2005 itu saya malah baru 6 tahun ya, sudah dapat kesempatan luar biasa itu. Lalu saya juga ingat teman saya itu, Mas, dia nunggu itu antri ya sekitar 25 tahun ya. Dilalah dia waktu itu dia dapat karena tugas pemerintah mendampingi haji itu ya. Tapi dia daftar itu masih 25 tahun lagi, masih muda sekali. Tapi waktu dia tugas, dia berdoa, saya beri kesempatan haji sesuai niatan dia, dari uang dia maksudnya, bukan dari pemerintah. Ternyata tahun depan dia berangkat kan apa? Orang tuanya yang harus berangkat tiba-tiba mengalami gangguan kesehatan, sehingga dia harus maju bahkan mendampingi. Nah, baru bisa. Iya mendampingi. Jadi betul tadi ternyata kalau produktif itu siapa sangka ya Allah ternyata mempercepat sedang begitu cepatnya. Yang betul. Jadi eman ya ketika kita ini kalau tiba-tiba dimajukan terus kita nggak siap apa-apa ya. Nah, tentu lebih baik kita siap untuk 30 tahun, tapi ternyata maju lebih siap lagi kan gitu. Ya, alhamdulillah. Ya betul Mas. Nah, sekarang pesan Mas Ferry ya untuk haji
pemuda dan Al-Quran tentunya. Memang ini Mas, saya sering agak apa ya, nggak berani mengutarakan tapi menjadi tanda tanya. Betapa orang Indonesia banyak sekali yang cita-cita haji luar biasa. Tetapi itu ya pulang, istilahnya sebelumnya nggak cinta masjid, pulang ya kembali. Jadi menurut Mas Ali gimana seperti ini? Ya, ya diharapkannya sih ketika kita meningkat itu diumpamakan tidak sedang apa istilahnya mengayak tepung. Jadi kita meningkat sampai atas habis. Nah, harapannya tidak demikian, artinya tidak serapuh itu harusnya kalau kita meningkat. Iya. Jadi memang betul-betul harus ya kembali lagi sungguh-sungguh ya punya rasa ingin tahu yang kuat untuk belajar. Allah sudah kasih modal nih lengkap, ya kan? Tinggal dimanfaatkan saja. Ya, Al-Quran adalah kitab yang paling sering kita lihat. Al-Quran adalah kitab yang paling sering kita pegang. Al-Quran adalah kitab suci yang paling sering dibuka. Al-Quran adalah kitab suci yang paling sering dibaca. Al-Quran adalah kitab suci yang paling sering didengar. Al-Quran adalah kitab suci yang paling sering dikaji. Al-Quran adalah kitab suci satu-satunya yang bisa dihafal. Kalau dibandingkan dengan yang lain, Al-Quran adalah kitab suci yang paling dihindari. Kalau ya mungkin sebatas pengetahuan kita, umat yang lain ada yang umatnya tidak pegang kitab suci, tapi tahu kitab suci itu. Ada yang pegang ya sebatas saja. Ya kan? Kalau tidak dibaca ya maka hanya dikatakan kitab suci. Jadi ya konteks kitab suci kan harusnya kan kitab yang memang mensucikan. Bukan sekedar kitab suci ketika kita berinteraksi kita harus bersuci, bukan sekedar itu. Itu kitab yang bisa mensucikan diri kita. Pengaruh-pengaruh rasa malas, menunda-nunda itu kita bisa atasi kalau kita baca. Jadi ya semangat saja. Menyambut haji kurang dari 2 bulan lagi, ayo coba akrab dengan surat Al-Hajj. Yang kayaknya tidak populer. Iya. Aku sangat berharap ketika sholat Idul Adha itu ada imam sholat yang membacakan surat Al-Hajj. Tidak, karena tidak populer. Sama halnya dengan Maulid Nabi. Terlepas kontroversinya ya, di mana bulan Nabi itu lahir, entah itu diperingatkan, entah itu diperingati, entah itu memang kita maknai dengan acara-acara. Itu tidak ada satupun momen Maulid Nabi selama aku belajar. Surat Muhammad itu muncul. Iya. Ya menarik sekali ya. Ini sering aku tanya dalam hati. Nah, sambil aku menunggu, aku baca surat Al-Hajj dan hafalkan. Sambil aku menunggu, aku baca surat Muhammad dan hafalkan. Itu surat Muhammad. Yang mungkin momen pembacaan surat Muhammad itu hanya ketika 7 bulanan orang hamil. Ya. Itu pun kita tidak menyimaknya dengan baik. Dari 38 ayat surat Muhammad, mungkin kalau tanya surat Muhammad surat keberapa? Iya masih. Saya berapa ya? Padahal syahadahnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kita nggak akrab dengan surat itu. Kalau boleh kukatakan surat Allah artinya menggunakan nama Allah, surat Ar-Rahman. Perlu juga kita ketahui dan kenali. Surat Muhammad perlu kita ketahui dan kenali. Surat 55 surat Ar-Rahman, surat Muhammad ya surat ke-47 tidak populer. Nah sekarang fenomena haji tidak populer juga surat Al-Hajj. Ya orang hanya ya mohon maaf mungkin saja Allah nilai itu harf hanya di tepian. Bekerja, beraktivitas, ngumpulin uang, udah yang penting nanti beli kambing, yang penting nanti beli sapi. Tapi surat Al-Hajj sendiri ya mudah-mudahan. Jadi bukan berarti aku menganggap yang berjuang nabung itu ialah Al-Hajj. Mudah-mudahan Allah tidak nilai upaya kita ini Al-Hajj. Ibadah kita ini hanya di tepi. Yang mungkin bisa nanti dibuka kembali ayat ke-11. Dan ini masih
proses ya, Iya. apa untuk di dalam hati. Betul. Ya. Jadi jangan sampai al-harf, jadi betul-betul harus bisa masuk. Nah, istilah masuk sendiri sebenarnya pengertian dari sholat. Sholat pengertiannya bisa masuk, merasuk, aktif, dinamis, gemerinci. Itu yang dimaksud dengan sholat itu. Jadi memang harus ada interaksi antara tadi gerakan dan perkataan. Ya, ya. Ya, Mas Ferry, ini sangat menarik bahwa kita ini sekian lama itu sudah jelas-jelas Quran itu ada nama-nama surat yang sangat luar biasa, tapi justru kita punya momen-momen memperingati terkait dengan nama-nama ini malah kita mengabaikan itu ya. Betul. Ya, Mas, satu lagi apa ya? Orang melakukan ibadah haji itu memang tentu tadi yang sudah lengkap ya, selain 3 larangan di sana itu, tapi ya kita ini ternyata kembali karena memang kultur kita ya masih banyak yang apa ya, sekedar tadi bahkan disebut ada yang mencari gelar segala macam ya. Protes kalau nggak disebut. Tapi gini Mas, saya kenal beberapa itu yang luar biasa itu apa ya, gelar sudah dapat, tapi justru tadi ya perkataannya, perbuatan itu sangat tidak menggambarkan Ya, haji gitu. karena ilmunya dalam al-has nggak tahu, hudannya dalam al-has nggak didapat, kita bingung diri ya dipegang. Jadi ya supaya tidak bingung, ya udah kalau bicara persiapan haji, al-has lah yang dibaca. Bahkan kalau boleh kukatakan, bacalah al-has jika berani. Itu petunjuk buat kita, bukan buat petunjuk orang lain. Boleh ulangi ya, bacalah al-has jika berani. Semua teguran itu untuk kita. Coba kalau berani. Nah itu kan kalau bicara fenomena di sananya ya, entah itu momen lempar jumroh dan sebagainya, orang kena dan sebagainya. Kira-kira itulah gambaran kena ayat surat al-has. Gitu ya. Iya. Daripada hanya sekedar peristiwa itu, ya kita coba lebih dekat ya, kenali surat al-has. Iya. Ya, bagus Mas. Tadi berarti ini kan kita juga sebentar lagi kita menuju momen haji. Kalau kita yang tidak berangkat itu ya kayak dengan korban. Dan terakhir ini saya lihat banyak sekali orang kumpulan orang-orang haji, istilahnya bereuni ya. Tapi tadi mungkin oke lah sudah berlalu, tapi ini masih ada momen katakanlah bereunian ini mungkin ya diingatkan lagi. Ini pada program bagus ya. Kita sedang melakukan sesuatu yang sebenarnya ada lengkap dalilnya, satu ayat khusus, satu surat khusus malah yang mungkin masih bisa dibawa ke sana gitu. Bisa terinspirasi kan. Belum terlambat. Ya. Orang kadang-kadang dapat eventnya dulu, baru nanti dapat beritanya. Ya Allah bilang itu ialah bima ta'maluna khabir. Kita sudah tak malu dulu, khabir nanti. Ada cara belajar, khabir bima ta'malun. Dia dapat teori dulu belajar, baru kemudian dia melakukan. Jadi ya dua sisi pembelajaran itu kita bisa sama-sama lakukan. Mudah-mudahan sih menginspirasi ya. Amin. Acara-acara reuni haji. Iya. Surat al-has jika berani. Kalau bisa sih dihafal Pak. Iya. Sedang. Bahkan mungkin ketika orang baru pulang haji, orang belum mengucapkan selamat, mudah-mudahan mabrur. Saat itu mungkin belum bisa apa-apa, tapi proses ini sekarang ini ada tantangan baca surat al-has, akhirnya dipahami secara global. Mungkin setelah itulah memang dapat mabrurnya kan. Makanya indikator mabrurnya ada di surat al-has. Iya. Karena mabrur sendiri apa kan juga kita harus kaji lebih jauh. Betul ya.
memang mudah diucapkan, Ya. tapi tentu kedalamannya itu ya harus kita gali kan. Oke Mas, makasih banyak untuk tahapan ini. Tentu semuanya kita harapkan menginspirasi, bisa juga menambah wawasan kita. Kedua, saya dapat banyak dari Mas Ferry tadi. Alhamdulillah yang masih muda, yang sudut pandangnya udah luas, dan yang utama tadi menjadi bijak. Ya, semakin dalam ilmu kita, semakin kita buka wawasan kita semakin bijak. Jadi kemudian menjadi orang gitu. Oke, makasih. Siap. Demikian podcast kita malam ini. Mudah-mudahan barakah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Thank you.